Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Asda channelnya Tauhid Islam tetap yang terbaik. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wallahu ta'ala fil Qur'an karim. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qur'an karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrillah wa ladzina amanu wa amilus tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Oke, wabillahi. Jadi apabila kita ingin menjadi makhluk yang beruntung, menjadilah seorang manusia yang beruntung. Karena manusia itu adalah makhluk yang paling rugi yang diciptakan oleh Allah. Kenapa? Seperti yang telah dikutip dalam surat Al-Asr. Al-Asri inna lafi khusr. Dan bagaimana caranya supaya kita menjadi orang yang beruntung? Maka jadilah orang-orang yang beriman, yang dimana selalu beramal soleh, yang dimana selalu saling mengingatkan bertawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, yaitu berdakwah. Jadi yang selalu mengajak kepada suatu kebaikan, dakwah. Yang disebut dengan dakwah itu tidak terikat bahwa kita sebagai ustadz ataupun ulama. Yang disebut dengan dakwah itu tidak harus bahwa kita ini adalah sebagai cendekiawan ataupun orang yang pintar. Berdakwah itu tidak selalu kita harus sekolah tinggi-tinggi, tapi setiap mukmin ketika ingin menjadi seorang yang beruntung di muka bumi, apalagi nanti kelak nanti di akhirat, ketika kita dikembalikan oleh Allah, maka kita harus bisa memaksimalkan ataupun melaksanakan suatu kewajiban, yaitu disebut dengan dakwah, menyampaikan tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Jadi di dalam ayat itu tidak ada suatu kategori ataupun tidak ada suatu batasan bahwa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr itu harus seorang ulama. Tidak, semua mukmin mempunyai sama kewajiban menyampaikan. Adapun disebut dengan menyampaikan itu, disebut dengan dakwah itu, yang disebut dengan dakwah bil hal, dengan perilaku kita di hadapan masyarakat, di hadapan rekan-rekan, di hadapan teman-teman, bagaimana perilaku kita bil hal dengan anggota tubuh. Adapun disebut dengan dakwah itu ada yang disebut dengan dakwah bilisan, dengan lisan, ketika kita mampu dengan lisan, ketika kita siap dengan ilmu-ilmu yang kita dapat, walaupun dengan satu ayat. Jadi yang disebut dengan dakwah bilisan pun kita tidak terbatas bahwa kita itu harus banyak ilmunya, itu lebih bagus. Satu ayat pun kata Rasulullah, ketika kalian mempunyai ataupun mendapatkan ilmu itu, maka sampaikanlah. Itulah orang yang beruntung. Oke, walhamdulillah. Tidak lupa salawat serta salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Sekarang Kang Asda ditemani oleh secangkir kopi Ababil, dan ini ada roti jabrik buatan istri Kang Asda. Roti jabrik ditaburi dengan keju. Jadi roti biasa, karena disebut jabrik itu ada rambut-rambutnya yang terbuat dari keju yang ditaruh. Oke. Alhamdulillah, pada hari ini ataupun pagi ini sekitar tanggal 29 bulan Januari 2022, hari Sabtu. Jadi Kang Asda itu kalau hari Sabtu itu kerjanya itu setengah hari. Jadi ini masih di Dongkwang. Alhamdulillah, Kang Asda akan membahas tentang dalam sela-sela pagi ini perjalanan ataupun hijrahnya Kang Asda menuju al-haq ataupun menuju gulumat ilmu, dari gelap pada sesuatu yang terang. Insyaallah. Sedikit. Jadi dulu itu Kang Asda itu sekitar tahun 94 sampai 2000 awal
ya, apalagi puncak-puncaknya 97 99 itu masa remaja dan masa pemuda. Itu ada yang disebut dengan kenakalan remaja, ya ada. Mungkin bisa Kang Asda pun di sana bisa terlibat dengan adanya yang disebut dengan kenakalan remaja, kenakalan pemuda dengan sesuatu pergaulan bebas, tapi tidak ada sampai sejauhnya tidak melakukan suatu perbuatan yang sangat perbuatan fahisha, tapi masih terjaga insya Allah. Cuma lebih kepada gaulnya, ya gaul lah gitu. Dari tahun 94 itu Kang Asda keluar sekolah, malahan dari tahun 94 pun SMP kelas 3 itu Kang Asda sudah hampir kesukaannya itu ya berantem lah. Kalau di kampungnya itu di Gang Kanta, daerah Caringin, Jalan Kopo, selalu ada tawuran setiap pagi antara daerah gitu, dengan daerah lain, dengan RT lain. Itu tahun 94 itu banyaklah sering orang-orang tawuran itu Kang Asda selalu terlibat. Malahan pada tahun 94 itu sekitar akhir tahun 94, bulan akhir menjelang SMP akhir kelas 3 itu Kang Asda pernah terjadi pembacokan, pernah dibacok kepala. Itu di daerah Jalan Bepas pas belokan Kopo itu pernah dibacok. Itu mungkin fenomena ya disebutnya teh karma lah, seorang karma ketika selalu memukuli orang lain. Kalau malam selalu tawuran dengan daerah Cibaduyut, sampai dari patung sepatu sampai TPRI itu, wah itu di instansi lah tawuran terus. Nah, sudah sampai kesana. Nah, Iwan Binakumullah tahun 94, tahun 95, 97, tapi dari pergaulan itu yang disebut dengan nakal berantem, tawuran, Kang Asda itu selalu ikut dalam hal positif juga. Dalam hal positif seperti ikut pencinta alam. Itu di SMP pencinta alam. Terus di kampungnya ataupun di anak-anak gang gitu ya, ikut pencinta alam juga. RA Pala dulu itu, sampai penjelajahan dari Gunung Manglayang ke Gunung Tangkuban Perahu itu jalan kaki sampai 3 hari. Terus dari Garut, dari Pepandayan sampai ke Gunung Puntang itu jalan kaki itu, antara Garut sampai Pengalengan lewat Sedep gitu. Dan yang lainnya banyak lah, ke gunung-gunung yang lainnya. Apalagi yang seperti dengan Jayagiri itu hampir setiap malam minggu Kang Asda menjelajah. Itu sekitar tahun 97, 98 sampai 99. Itu aktivitas positifnya. Dan aktivitas positifnya lagi Kang Asda itu dulu itu pemain band, pemusik gitu ya, pemusik di pergaulan. Karena di Bandung itu tahun 97-an, tahun 94 sampai tahun 99 itu tahun 2000 lah, anak-anak Bandung itu gengsi kalau tidak punya grup band gitu ya, grup band yang disebut dengan DTD gitu. Wah, manggung kemana-mana, Kang Asda juga manggung ke Gor-Gor, ada Gor Cendrawasih, terus di kampus Widya Loka, sampai puncaknya juga manggung di Saparua bersama dengan Bandung Underground ataupun dengan Bandung Berisik dan yang lainnya. Itu DTD itu Kang Asda. Kang Asda itu dulu itu memegang gitaris lah ya, bersama dengan anak-anak di halaman atau teman-teman di kampungnya. Oke, untuk wah, jadi itu aktivitas positif tapi gaul gitu maksudnya. Alhamdulillahnya kenakalan remajanya cuman paling resep berkelahi gitu. Jadi tukang gelut lahnya. Jadi lamun aya jelema anu lewat melong teh hayang we tinggalan. Itu ketika masa dulu. Nah, Iwan Binakumullah itu masa ketika remaja ataupun pemudanya ben-benan, tawuran, naik gunung, dan olahraga pun Kang Asda pada waktu itu adalah sebagai hobi main bola. Wah, sampai dari SD kelas 6 sampai SMP puncaknya SMA itu SMP lagi pernah jadi pemain terbaik juga di kampungnya lah.
antara RT antar RW jadi pemain terbaik. Karena dulu Kang Asda pernah ikutan SSB itu di Produta Tegalega. Produta. Jadi aktivitas positif itu dilaksanakan. Dan yang paling hebat lagi dari Kang Asda itu ketika waktu dalam kenakalan remaja itu dari kecil sampai SMA sampai kuliah sampai terus itu tidak pernah meninggalkan ngaji. Karena ibu saya itu ngaji ke diburuhan je 2000 ngaji ke diburuhan je jajan. Jadi selalu ya itulah hebatnya lah seorang ibu yang dimana ketika untuk kebaikan seorang anaknya itu lebih baik dia memberikan buruh gitunya, bukan hanya supaya dia itu jadi pintar mengaji, bukan berarti dia harus jadi juara ngaji ataupun sekolahnya harus jadi juara, tidak ada tekanan dari ibu saya itu, dari mama saya itu, tapi dia pokoknya mah harus termanage untuk ngaji dari kecil. Jadi hafalan tidak ditekan supaya jadi hafid hafalan, tidak Kang Asda itu. Jadi waktu itu walaupun Kang Asda capek sudah main bola, sudah main band gitu ya, ngaji walaupun nunutan gitu di tempat ngaji, oleh gurunya itu hebatnya itu dibiarin ya, supaya istirahat dulu, biarin dia lagi tidur sekitar 10 menit 15 menit baru dibangunin, bangun belajar. Kenapa? Jadi nggak ditekan kamu jangan tidur, nggak. Guru saya itu hebatnya seperti itu, guru ngaji saya. Kenapa? Biarin dia istirahat 10 menit tapi bisa menikmati sisa waktunya sekitar 1 jam setengah, 1 jam setengah, daripada dia ngantuk capek sudah main bola, sudah aktivitas lainnya bermain, terus dia ngaji karena ngantuk, karena dimarahin tidak boleh tidur, jadi maksain gitu selama 2 jam itu dia harus menahan ngantuknya, jadi tidak konsentrasi. Tapi guru saya hebatnya, kamu tidur dulu 10 menit, boleh di sana di bangku, itu hebatnya. Dan guru saya, mama saya, orang tua saya itu tidak memaksa bahwa saya ini harus menjadi ranking pertama, sekolahnya harus bisa hafalan, tidak. Ternyata mungkin pada waktu itu sekolahnya biasa, tapi ternyata dampaknya setelah dewasa itu ternyata inilah hasil daripada dulu itu ketangkap lagi, belajar tajwid dan lain-lain. Itu ayuhan biningullah, itu aktivitas ketika waktu remaja. Dan Kang Asda pun kuliah di sekolahnya STM di Pindad, perusahaan industri angkatan darat, terus kuliahnya di Polban, kalau dulu itu Politeknik ITB lah, Politeknik ITB, kalau sekarang jadi Polban, Politeknik Bandung. Aktivitas biasa. Dan yang paling hebat tadi ketika kenakalan remaja itu apalagi ketika di STM, sering tawuran dengan STM negeri, dengan SMA swasta yang lainnya, terus sampai-sampai Kang Asda itu selalu berlatih di rumahnya, itu berlatih taekwondo, tendangan, memukul, kan lain-lain, karena hobinya itu hobi berkelahi waktu dulu gitu ya. Dan alangkah hebatnya lagi Kang Asda setelah tahun 2021 itu mama saya juga, ibu saya juga itu jadi naon sih urang teh. Sok bae ulin mah da moal dicarek tapi ngaji. Ayeuna mah ngajina kumaha rek dititipkeun misalnya. Karena mungkin pada waktu itu pernah saya tawuran sampai berdarah. Tos baik cek ibu saya teh da ai ulin mah jeung ulin tapi tetap ngaji, ayeuna mah rek mulai dititipkeun ka ustad. Saya terima kasih juga kepada Kiai Haji Ustad Bapak Toha Muksin, itu adalah guru besar saya. Dan saya juga terima kasih kepada Ustad juga, Ustad Deni, Kang Deni, itu yang telah membimbing saya sampai hijrah. Ustad Toha, Kiai Haji Al Karom, Ustad Toha yang telah membimbing saya juga dari dulu mat ilmu. Itu tahun 2001 saya dititipkan ke, bukan mondok, cuman ada suatu pengajian yang dimana di sana itu menampung para pemuda-pemuda dari lintas ya, orang jauh gitu, ngobong di sana, disiapin ada mes kayak. Tapi kalau saya mau pulang, jadi setiap malam minggu saya digojlok di sana ngaji,
belajar tentang sorof, nahu, alat walaupun tidak tamat, belajar tentang tajwid insya Allah. Iwan bidinikumullah, maka itulah perjalanan kami. Sementara seperti dulu bersambung di yang waktu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi dulu dan roti jabrik dulu. Bismillah. Terima kasih. Tetap Islam yang terbaik.